AFC Annual Awards ini 2024, live streaming yang dilakukan oleh pihak AFC benar-benar mendapatkan serangan bertubi-tubi, yang mana banyak bertulis AFC Mafia dan sebagainya. Sesuatu yang bahkan diduga sampai membuat Presiden AFC nggak berani atau salting ketika menatap layar. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, baru-baru ini AFC telah membuat satu awarding ataupun penghargaan kepada tim-tim di ASEAN, yang mana Indonesia tidak pun mereka hargai apapun pertandingan award yang mereka berikan itu guys. Jadi ini yang membuatkan kita rasa pilih kasih ya. Karena negara-negara lain yang selain daripada Indonesia, yang mana perkembangan sepak bolanya semua di kelompok umur, juara Sukan C, semua lolos Piala Asia, tidak mendapat apa-apa penghargaan dari AFC. Jadi ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Dengan judulnya, sumpah kami nggak mau macam-macam lagi. Presiden AFC takut natap layar streaming diketawain satu dunia. Oke, kenapa guys diketawain satu dunia? Kita nonton video ini sama-sama. Meskipun udah sekitar 2 mingguan, akan tetapi sepertinya rasa dongkol publik tanah air kepada AFC masih terasa. Yap, entah harus gimana lagi. AFC harus meredam segala serangan cyber yang membuat server mereka terganggu. Terbaru, di malam anugerah AFC Annual Awards 2024 malam anugerah nih di Seoul, Korea Selatan, AFC benar-benar dipermalukan oleh netizen Indonesia. Di mana dalam live streaming di akun YouTube AFC terlihat beragam komentar yang bahkan bikin Presiden AFC tampak gelagapan ketika melihat layar. Sesuatu yang membuat AFC pun seketika jadi bahan lelucon satu dunia, sekaligus jadi bukti kalau the power of netizen Indonesia memang luar biasa. Apalagi mengacu pada beberapa penghargaan yang ada, memang dirasa cukup menuai kontroversi. Maka dari itu, mungkin buat kedepannya, AFC kemungkinan akan lebih hati-hati kepada Indonesia. Karena di era digital seperti sekarang ini, pastinya AFC nggak akan bisa main-main seperti era sebelumnya. Baru-baru ini ya, penghargaan untuk negara-negara di ASEAN. Tapi yang peliknya, Indonesia tidak mendapat apa-apa. Itu yang pelik guys. Rasa sakit hati yang begitu mendalam sepertinya memang benar akan sulit terobati. Meskipun semisal kata maaf itu udah terucap, namun melupakan rasa sakit hati jelas tak sesepele itu. Betul. Dan itulah yang sepertinya dirasakan betul oleh publik tanah air kepada AFC. Yap, semua tahu gimana nyebelinnya AFC atas segala yang udah terjadi. Termasuk kemungkinan pupusnya harapan Indonesia buat masuk ke Piala Dunia. Jelas bagi publik Indonesia, apa yang dilakukan oleh AFC sejauh ini benar-benar harus mendapatkan balasan. Karena kalau mau berharap sama PSSI, mentok-mentok ya pasti lewat jalur damai. Dan itu dirasa nggak akan membuat kapok. Ya, bukan rahasia lagi kalau AFC ini seperti menganak-emaskan aliansi Tim Teng, dan Indonesia udah berulang kali jadi korban. Yang paling nyesek sih ada dua, ketika melawan Qatar di Piala Asia U23 dan juga kemarin pas lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Nah, laga melawan Bahrain itulah yang kayaknya bikin persoalan kebencian publik ke AFC makin besar. Sebab seperti yang kita tahu, kalau usai laga, Bahrain ini ngajuin permohonan buat main di tempat netral. Yang mana anehnya, gak butuh waktu lama bagi AFC untuk memberikan respon positif. Lah kalau Indo, walah ditolak mulu. Malah yang ada, kitanya yang didenda gara-gara dianggap kebanyakan protes. Lah, kocak ya. AFC, kalau gak dirugikan, ya kita gak akan protes lah, kan gitu. Betul. Betul-betul lah AFC-nya. Banyak dia punya ini kan guys, kecurangan-kecurangan yang sebenarnya. Kenapa dorang benci betul Indonesia nih ya, AFC ini? Mungkin ada dendam kesumat juga dorang ini. Seolah-olah Indonesia ini takut dorang untuk Indonesia punya sepak bola ini maju kan. Tapi itulah
Yap, ini. sejatinya langkah-langkah pembalasan udah kok dilakukan. AFC Mulai Mafia. dari mengganti peta Bahrain menjadi Resto tulisan AFC Mafia. di titik-titik lokasi, lalu saat timnas U17 sukses mengalahkan Kuwait yang menurut banyak pihak, laga ini banyak Nah, ini pun. disiapkan buat menghadang langkah Indonesia ke Piala Asia. Namun meskipun udah dijahilin sedemikian rupa, Hampir termasuk juga saat dicurangi. U17 mau latihan, kok bisa-bisanya ada timnas Kuwait U15 yang mendadak latihan di lapangan Tuh. sebelah tempat tim U17 Aduh. Indonesia latihan. Sehingga ketika itu official training batal digelar. Kemudian juga pas pertandingan, banyak sekali aksi kasar pemain Kuwait yang Gila, seolah dibiarkan wasit. Dibiarkan Hingga gitu aja. Yang 90 No. plus 8 sama dengan 100. Pokoknya banyak deh hal anehnya. Namun sekali lagi, dengan fighting spirit tinggi Indonesia mampu menang 1-0. Dan pembalasan nyata itu dalam tanda kutip beneran dilakukan. Ya, ketika laga versus Australia, di mana hasil 0-0 yang ada pada akhirnya membuat AFC dongkol karena ternyata hasilnya nggak sesuai perkiraan. Karena di satu sisi, salah satu negara kesayangan AFC, yakni Qatar, nggak bisa lolos sebagai runner-up terbaik bagus. gara-gara hasil itu. Sedangkan Bahrain mampus lolos grup aja nggak. Ngam. Baru dorang tahu pembalasan tuh di U17. Kena karma apa tuh? Bahrain dengan Qatar tuh. Yap, kebencian publik Indonesia kepada AFC pada akhirnya benar-benar tambah nyata. Manakala dalam acara AFC Annual Awards 2024, live streaming yang dilakukan oleh pihak AFC benar-benar mendapatkan serangan bertubi-tubi, yang mana banyak bertulis AFC Mafia dan sebagainya. Aduh. Sesuatu yang bahkan diduga sampai membuat Presiden AFC nggak berani atau salting ketika menatap layar. Sesuatu yang pada akhirnya membuat AFC AFC Annual menjadi bahan Awards. lelucon di mana-mana. Nah, yang bikin AFC jadi tambah dibenci dan dicurigai adalah ketika tidak ada satupun penghargaan yang diberikan kepada Aduh, Indonesia. Padahal tiada. jika mengacu pada 2024 ini, performa Indonesia benar-benar mengesankan. Akan tetapi, justru negara seperti Nggak ada Laos, dari Indonesia Thailand, kan, dan guys. Vietnam yang meraih Gilanya penghargaan. AFC Yap, ini. sebagai informasi, Federasi Sepak Bola Laos atau LFF Wih. mendapatkan penghargaan sebagai salah satu member Laos. terbaik AFC tahun ini. Ai. Mereka masuk ke AFC Member Association of the Year, yang mana penghargaan serupa juga didapatkan oleh Laos guys mendapat penghargaan dari AFC. Sedangkan apa saja punya Laos punya penglibatan dan peningkatan dari segi sepak bolanya. Indonesia lagi nampak peningkatannya. Juara Sukan C di kelompok umur semua masuk ke putaran final Piala Asia. Kemudian senior masuk ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia dan sekarang ini menghampiri ke round yang keempat. Jadi seharusnya ya Indonesia dapatlah satu anugerah daripada AFC ini. Mungkin peningkatan bibit-bibit muda kah, dan mungkin ada pemain-pemain yang bertalenta, mungkin dapatlah satu anugerah. Ini langsung tiada guys, langsung tiada. Macam mana pemilihan AFC ini ya? oleh Federasi Sepak Bola Thailand. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Vietnam Nah, atau Vietnam VFF pun dapat. telah mendapatkan penghargaan di bidang pembinaan Wih, usia dini dari AFC. pembinaan yang usia jadi dini? pertanyaan, kalau ukurannya Sepatut adalah Indonesia. prestasi tim sepak bola muda, jelas Indonesia harusnya lebih layak dari Betul. Vietnam. Di AFF U16 kemarin, Vietnam bahkan kena hajar dari Aduh. Indonesia 5-0. Lalu di AFF U19, mereka bahkan gak lolos grup ketika di satu sisi Indonesia mampu jadi juara. Kemudian di kualifikasi macam Piala mana? Asia U20, Vietnam juga gak mampu lolos. Sedangkan Indonesia mampu tidak lolos. dapat apa-apa Dan di anugerah, Piala kan? Asia U23 Indonesia mampu lolos hingga ke semifinal, sedangkan Ah. Vietnam enggak. Ya, kalau ukurannya grassroots, Ai. harusnya secara prestasi, terutama di level U16 dan U19 atau U20 kemarin, Indonesia jelas Indonesia lebih baik. lah. Tapi ya udahlah, dan hal yang wajar ya. pula, kalau serangan cyber beneran bikin AFC habis ini kayaknya kapok deh main-main sama Indonesia. Betul-betul Kemudian lah yang AFC bikin ini. dunia beneran geleng-geleng adalah kemenangan Akram Afif sebagai best player Asia. Tapi semua tahulah, Apa Qatar ini best player di pula? final Piala Asia aja bisa loh mereka dapat triple penalti. Tapi ya udah, nggak usah kaget. Hai. Betul-betul mengecewakan guys, mengecewakan penganugerahan AFC kepada negara-negara ASEAN ini. Indonesia langsung tidak ada anugerah satu pun ya. Walhal Indonesia layak sebenarnya untuk mendapat anugerah. Mungkin talenta muda, kejuaraan banyak dicapai oleh Sukan C U16.
mengalahkan tim-tim lain, mengalahkan Vietnam dengan 5-0 tuh. Gilanya AFC punya anugerah ini. Midempang pun dapat. Hai. Sepatutnya PSSI pun dapatlah Bapak Erick Thohir membangun sepak bola Indonesia dalam masa 2 tahun ini. Yap, terlepas dari apapun, apa yang terjadi dengan AFC sejauh ini harusnya cukup untuk membuat mereka sadar kalau Indonesia beneran udah nggak sepolos itu. Karena pastinya Presiden FIFA yang datang di acara itu pun juga sedikit banyak pastinya memberikan ujangan. Kalau ketimbang ngerjain Indonesia, mendingan gimana caranya narik hati dan simpati publik tanah air. Tentu dengan cara yang positif, karena bukan rahasia lagi kalau potensi market timnas Indonesia ini beneran menggoda. Dan coba sebutkan negara lain di kawasan Asia yang pertandingannya bahkan sampai disiarkan ke 141 negara. Indonesia saja Setiap hari jadi pembahasan media-media ternama, entah itu di Asia ataupun Eropa. Atas dasar itulah, anggapan Presiden FIFA soal Indonesia sebagai tim terseksi di Asia adalah nyata adanya. So, buat AFC, kalau nggak mau situs kalian tambah aneh-aneh, anugerah AFC ini. netizen Indonesia ini ngerinya minta ampun, belum lagi hacker-hackernya. Ya udah, segera baik-baikin aja Indonesia. Nggak usah muluk-muluk, yang penting kalian bisa fair itu aja udah cukup kok. Mau internal kalian diisi orang-orang penuh catatan hitam pun kami nggak peduli. Asal semua hal yang berkaitan dengan aturan bisa dijalankan dengan baik, adil, dan amanah. Betul. Kami oke-oke aja kok, Gitulah. kan gitu. Oke guys, kita nampak sangat bahwa AFC ini memang tidak menginginkan Indonesia untuk apa-apa anugerah. Dari sini pun kita boleh lihat ya, walaupun layaknya untuk pembangunan bibit-bibit muda itu diberikan kepada Indonesia, karena juara di Sukansi, di kelompok umur juga semua lolos Piala Asia, dan juga mungkin ada talenta-talenta baru yang ada di Indonesia. Tetapi FC tidak melihat semua itu. Malahan Indonesia langsung tidak diberikan apa-apa anugerah. Dan seharusnya juga, kalau saya lah melihat di sini, anugerah untuk Bapak Erick Thohir perlu ada juga. Anugerah kepimpinan terbaik. Contoh lah kan. Nah, saya akan berikan pada Bapak Erick Thohir. Kalau saya lah melihat dari sudut pandang yang luas ya, kita lihat dari sudut pandang yang luas, semua sudut itu perlu diambil kira. Jadi, tapi saya lihat PSSI Bapak Erick Thohir ini berjiwa besar guys. Mereka meraihkan awarding ini walaupun tanpa menerima apa-apa anugerah pun, tetapi itulah jiwa yang besar daripada PSSI Bapak Erick Thohir, sportivitas yang tinggi. Indonesia ini walaupun tidak diberikan apa-apa, tetapi mereka tetap melakukan yang terbaik. Saya percaya Bapak Erick Thohir tetap melakukan yang terbaik, punya misi dan visi yang jelas, hala tuju untuk membangun sepak bola Indonesia 5 tahun ke depannya mungkin lebih baik. Target untuk masuk ke Piala Dunia itu dibangunkan secara kesatuan di dalam Indonesia itu melalui PSSI, pemerintahan Indonesia sekarang ini Pak Prabowo, dan juga dari Menteri Olahraganya Arian Dito juga sama-sama sebenarnya bersatu untuk membawa timnas Indonesia ataupun persepak bolaannya ini ke satu tahap yang levelnya lebih tinggi. Walaupun tidak mendapat penghargaan daripada FC, tapi saya percaya apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dan juga Indonesia ini membangun sepak bola dengan talenta-talenta muda, dengan semua kelompok umur itu meningkat secara mendadak, secara beriringan. Dia bukan satu saja ya, bukan sejak U17, tetapi dia U17, U20, U23 itu seiringan mencapai satu tahap label yang lebih tinggi, mengalahkan tim-tim Timur Tengah. Mungkin itu juga lah sebagai anugerah itu tidak diberikan kepada Indonesia, sebab sekarang ini Indonesia cukup disegani oleh tim-tim Timur Tengah. Selalu mereka lawan Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah itu kalah oleh negara-negara ASEAN. Jadi ini mungkin tidak disenangi oleh Presiden AFC sendiri daripada Bahrain kan. Lagilah
peta Google Bahrain telah diubah menjadi AFC Mafia. Sebab itu mungkin salah satu sebab juga kenapa Indonesia tidak mendapat anugerah itu. Kan netizen Indonesia menyerang semua situs-situs Bahrain, menyerang media-media sosial. Tapi kalau secara profesionalnya itu diketepikan karena itu bukanlah masuk dalam syarat untuk penganugerahan itu ada serangan situs. Jadi sebenarnya itu tidaklah diambil kira. Tetapi AFC tidak sebegitu. Mungkin dia anggap itu serangan yang memalukan Bahrain, jadi mereka juga tidak memberikan apa-apa kepada Indonesia. Tapi tidak apalah guys, mungkin Indonesia perlu lebih fokus lagi lah untuk menghadapi Piala Dunia. Biar prestasi itu yang memperlihatkan bahwa Indonesia itu maju di sepak bolanya. Tidak mendapatkan anugerah itu pun tidak apalah. Yang penting sepak bola Indonesia itu maju ke depan. Dan rakyat Indonesia, netizen Indonesia dan juga fans-fans kami macam dari Malaysia ini sangat-sangat sebenarnya menghargai dan apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir PSSI itu kami lihat sendiri kemajuannya begitu mendadak dan instan sekali. Jadi Indonesia tetap perlu fokus untuk kedepannya. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.